sambil kita mengisi hal-hal yang bermanfaat pada sore hari ini seperti mengikuti pembelajaran bahasa Arab. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah sudah hadir di sini Didat dan Nenden. Apa kabar Nenden dan Didat? Ana bikhair. Ana bikhair. Baik. Baik. Alhamdulillah. Qabla nabda dirasatana al-yaum, hayya naqra doa. Sebelum kita mulai, kita membaca doa bersama terlebih dahulu. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, di hadal masa, di sore hari ini nastamir an dirasatil arabiyah, kita melanjutkan pembelajaran al-lughah al-arabiyah, pelajaran bahasa Arab. Wal anahtu ila ad-darsu al-khamis. Dan sekarang kita akan menuju ke pelajaran kelima. Wa fi hadzal darsu al-khamis nahnu sanata'alam anil madrasah au madrasati. Dan di pelajaran kelima ini kita akan mempelajari tentang al-madrasah atau sekolah, atau madrasati yang artinya adalah sekolah saya. Al-madrasah, di sini ada beberapa kosakata yang berkaitan dengan al-madrasah. Dan antaranya kita lihat dulu ada apa saja. Nah ini ya, ada berapa kosakata di materi al-madrasah ini. Yang pertama ada wahid, isnani, salasa, arba, khamsah, sita, sama-sama nih ya. Ada 10 Ustaz. Ya betul, ada asyaratul mufrodati. Ada 10 kosakata pada bab ini. Wal mufrodat al-ula, mufrodat yang pertama yaitu ada madrasatun. Apa arti dari madrasatun? Sekolah. Madrasatun bimakna fil lughatil Indonesia, artinya dalam bahasa Indonesia adalah sekolah. Baik, kita baca bersama-sama, boleh dihidupkan masing-masing mikrofonnya. Madrasatun. Madrasatun. Sekali lagi, madrasatun. Madrasatun. Baik. Hadhihi madrasah. Madrasah menggunakan hadhihi karena dia termasuk ke dalam kategori mu'annas apa muzakkar? Mu'annas. Ya. Wa hadza al-madrasah. Ini gambar madrasah. Biasanya madrasah itu terdiri tatakawwanu min bilatin katsiro, dari lantai yang banyak. Ada 3 lantai misalnya, atau juga bisa al-madrasah itu hanya 1 lantai. Jelas ini adalah madrasah. Nah, berikutnya kosakata yang kedua ini adalah faslun. Ma makna faslun? Di lughatil Indonesia, Kelas. arti faslun di dalam bahasa Indonesia artinya adalah kelas. Nah, ini adalah kelas. Faslun
Kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Ulangi setelah Pak Dini bacakan. Faslun. Faslun. Satu kali lagi. Faslun. Faslun. Faslun terdiri dari 3 kata fa, so, dan lam. Dan dia termasuk ke dalam kategori mudzakkar. Hada faslun. Ini adalah kelas. Fil fasli, di dalam kelas ada maktabun, fihi maktabun, meja, wa kursiyun, dan kursi, wasaburo. Saburo artinya apa? Ini saburo nih. Papan tulis. Papan tulis. Wal khizanah, khizanah ini khizanah, lemari, wa ghairu zalika, dan lain-lain. Wa yata'alamu tulabu al-madrasah fil fasl. Dan murid-murid belajar di dalam kelas. Kalau murid sekolah belajar di dalam kelas. Wal mufradat ba'da, mufradat yang berikutnya adalah maktabatun. Asli maktabatun. Coba kita ulangi, kita baca bersama, ulangi setelah Pak Deni bacakan. Maktabatun. Maktabatun. Sekali lagi, maktabatun. Maktabatun. Ya. Ma makna maktabatun? Perpustakaan. Ya betul, perpustakaan. Bedanya dengan meja, kalau maktabun itu meja, kalau maktabatun itu artinya perpustakaan. Fil maktabah, di dalam maktabah ada kutubun katsiro, ada buku-buku yang jumlahnya banyak. Ada meja juga, sama ada kursiun juga, ada rof itu artinya adalah rak. Wa fil maktabati at-tulabu yaqra'unal kitaba binasyati. Dan di dalam perpustakaan ini terdapat tulab. Tulab itu murid-murid atau anak-anak yang sedang membaca buku dengan semangat. Bisa kita lihat ya, di sini banyak anak-anak tuh sedang membaca buku. Al-mufradat ar-rabi', mufradat yang keempat, huwa maqsofun. Nah, ini adalah maqsofun. Kita baca bersama-sama, ulangi setelah Pak Dini bacakan. Maqsofun. Maqsofun. Aratan ukhra, sekali lagi. Maqsofun. Maqsofun. Ya, apa arti dari maqsofun? Kantin. Nah, haza maqsofun. Ini adalah kantin. Kantin terdiri dari 4 huruf, ada ma, mim, qaf, shad, dan fa. Ya, dia masuk ke dalam kategori muzakkar karena tidak diakhiri dengan ta marbuto. Maqsofun artinya adalah kantin. Fil maqsof tuba'u atau ama wal ashribah kathiro. Di dalam maqsof ini dijual at-ta'am itu makanan-makanan, wal ashribah, ashribah itu minuman-minuman. Ya. Dan kita lanjutkan. Al-mufradat al-khamis. Yang kelima, al-khamis ada ma'malul hasibi. Kita baca bersama-sama, ulangi setelah Pak Deni bacakan. Ma'malul hasibi. Silakan. Malul hasibi. Malul hasibi. Sekali lagi, ma'malul hasibi. Ma'malul hasibi. Ma'malul hasibi. Ya, apa arti dari ma'malul hasibi? Lab komputer. Komputer. Siapa yang di sekolahnya ada ma'malul hasibi? Siapa yang di sekolahnya ada ma'malul hasibi? Di sekolahnya Nende Muhammad atau tidak ada ma'malul hasibi atau tidak?
Ma'malul hasibi artinya adalah lab komputer. Nah, kalau ma'malul hasibi kan terdiri dari dua kata. Dia masuk ke mu'zakar atau mu'anas? Muzakkar. Ke muzakkar. Ma'mal artinya laboratorium, al-hasib artinya adalah komputer. Jadi kalau digabung artinya laboratorium komputer. Fi ma'malil hasibi hunaka al-hasibah al-kathiro. Di dalam lab komputer ini terdapat banyak apa? Al-hasibah, banyak komputer. Ya bisa kita lihat ya. Ada wahid, isnani, salasa, arba, khamsa, sita, dan seterusnya. Ada banyak sekali komputer di dalam ma'malil hasib. Baik. Nastamir al-mufrodat asadis. Apa? Mufrodat yang ke-6. Coba dibaca bareng-bareng. Hadiqotun. Hadiqatun. Hadiqotun. Hadiqotun. Hadiqatun. Apa artinya hadiqoh? Taman. Hadiqoh artinya taman atau kebun. Nah, bisa taman, bisa kebun. Biasanya di dalam sekolah juga terdapat hadiqoh. Dan fungsi hadiqoh ini adalah untuk membuat ruang terbuka hijau di ruangan atau di lingkungan sekolah. Ya. Di dalam hadiqoh ini, fil hadiqoh gunaka asjarun wa azharun. Di dalam hadiqoh ini terdapat pohon dan bunga. Nah, bisa kita lihat ya. Sini ada banyak sekali pohon dan ada juga bunga. Biasanya hampir setiap sekolah itu ada hadiqohnya atau ada tamannya. Baik, berikutnya yang ke-7. Yang ke-7. Di dalam madrasah ada mal'abun. Kita baca bersama-sama. Mal'abun. Mal'abun. Sekali lagi. Mal'abun. Mal'abun. Baik, apa arti dari kata mal'abun? Lapangan. Lapangan adalah mal'abun. Oke. Kenapa disebut mal'ab? Mal'ab kalau secara bahasa bisa kita artikan sebagai tempat bermain. Dari kata la'iba yal'abu yang artinya adalah bermain. Nah, mal'ab ini adalah nama tempat untuk bermain. Yang biasa kalau di sekolah itu adalah lapangan. Nah, ini adalah mal'abun. Biasanya di sekolah terdapat mal'abun untuk melakukan kegiatan olahraga. Ya. Kalau sekolah tidak ada mal'abnya, tidak ada lapangannya, maka dia tidak ada pelajaran olahraga. Nah, baik. Yang ke-8. Kantor. Apa bahasa Arab kantor? Diwanun. Kantor adalah diwanun. Di-nya panjang, wa-nya juga panjang. Kita baca bersama-sama. Boleh dihidupkan mikrofonnya, diulangi. Diwanun. Diwanun. Sekali lagi. Diwanun. Diwanun. Nah, diwanun ini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Karena tidak diakhiri menggunakan tak marbuto. Dia tidak ada tak marbutonya, maka masuk ke dalam kategori muzakkar. Nah, diwanun artinya adalah kantor. Dan di sekolah, di setiap sekolah itu ada yang namanya diwanun. Diwanun ini biasanya diisi oleh guru-guru, ya, atau bisa juga diisi oleh kepala sekolah. Baik, berikutnya yang ke-9 at-tasi'.
al-mufradat at-tasi, yang ke-9, maktabul mudarris. Kita ulangi, kita baca bersama-sama. Maktabul mudarrisi. Silakan. Maktabul mudarrisi. Sekali lagi. Maktabul mudarrisi. Maktab mudarrisi. Nah, maktabul mudarrisi artinya adalah apa artinya? Ruang guru. Ruang guru. Jadi ada diwanun. Kalau diwan itu kantor, maktab juga bisa dibilang sebagai kantor, tapi kalau di sini kita artikan sebagai ruang guru. Nah, di sini biasanya tempat untuk guru-guru melakukan istirahat. Ya, bisa ketika membuat jadwal pelajaran atau ketika mencari materi pelajaran menggunakan tempat di maktabul mudarrisi atau di ruang guru. Nah, ini juga bagian yang penting dari sebuah sekolah. Di sini ada hammamun. Ini hammamun apa hammamun? Nah, hammamun tidak pakai mim ya. Kalau pakai mim artinya beda lagi. Baik. Ulangi bersama-sama. Hamamun. Hamamun. Sekali lagi. Hamamun. Hamamun. Baik. Apa artinya hamamun? Kamar mandi. Kamar mandi. Hamamun artinya adalah kamar mandi. Ya baik, ada berapa kosakata? Yang tadi sudah kita pelajari. Ada 9 kosakata. Coba apa kosakata yang muzakkar? Hamamun. Yang pertama apa? Hamamun, betul. Maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Mal'abun. Mal'abun. Diwanun. Itu ya. Diwanun. Itu kosakata yang muzakkar. Ma'malul hasibi. Ma'malul hasibi itu juga mudzakkar. Berarti ada berapa yang muzakkar? Ada 5? Atau ada lagi? Ada lagi Ustadz. Maksofun. Maksofun. Ya, berarti ada 6 yang muzakkar. Yang muzakkar ada 6. Sekarang yang muannas ada berapa? Hadiqotun. 1 hadiqotun. Terus Madrasatun. madrasatun. Batun. Madrasatun artinya adalah sekolah. Dan yang ketiga ada maktabatun. Maktabatun perpustakaan juga termasuk ke dalam kategori muannas. Jadi yang muannasnya ada 3, yang muzakkarnya ada 3. Ya baik, sampai sini bisa dipahami anak-anak yang soleh dan soleha? Bisa. Bisa ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita membaca bersama-sama al-hiwar atau al-muhadasah, artinya percakapan. Baik. Diulangi setelah Pak Denny bacakan dulu. Diulangi dulu.
Jadi pada ini baca salam, kalian juga membaca sampai yang terakhir. Di sini percakapannya antara Zainab dan Fatimah. Baik. Ulangi setelah pada ini bacakan seperti kosakata tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi dulu. Diulangi dulu nanti baru dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kata Zainab, Lailatuki sa'idah kaifa haluki? Satu kisah Kaifa haluki. Sa'idatum mubarakah. Alhamdulillahi ana bi khairin. Sa'idatun mubarakah. Alhamdulillah ana bi khair. Mazalika ya Fatimah. Mazalika ya Fatimah. Zalika mal'abun. Zalika malhabun. Matilka ya Fatimah. Matilka ya Fatimah. Tilka maktabatun. Tilka maktabatun. Ya, baik. Kita artikan terlebih dahulu. Assalamualaikum, sudah tahu artinya ya? Waalaikumsalam juga sudah. Lailatuki sa'idah. Nah, berarti kejadiannya kapan ini? Malam. Kejadiannya malam hari. Selamat malam, bagaimana kabarmu? Kaifa haluki? Jawabannya adalah sa'idatum mubarakah. Alhamdulillahi ana bi khair. Selamat malam juga gitu ya. Kabar saya baik. Alhamdulillah kabar saya baik. Lalu berikutnya, mazalika ya Fatimah. Nah, dia nanya kepada Fatimah, apa itu wahai Fatimah? Lalu Fatimah menjawab, zalika mal abun. Nah, di sini bisa kita perhatikan. Zalika adalah isim isyarah untuk muzakkar dan yang ditunjuk adalah muzakkar. Zalika pasangannya adalah mal abun. Berikutnya, matilka ya Fatimah. Apa itu wahai Fatimah? Kata Fatimah, tilka maktabatun. Itu adalah perpustakaan. Jadi walaupun artinya sama-sama itu, tapi penggunaannya beda. Kalau zalika untuk muzakkar, kalau tilka untuk muannas. Ya. Kita baca dulu kaidahnya antara tilka dan zalika. Keduanya mempunyai arti yang sama. Artinya apa? Tilka dan zalika? itu. Artinya, betul. Artinya itu. Tetapi dia memiliki penggunaan yang berbeda. Kalau tilka digunakan untuk mu'annas, kalau zalika digunakan untuk muzakkar. Ya. Zalika dia digunakannya untuk muzakkar, mal'abun muzakkar. Dan tilka dia digunakannya untuk mu'annas. Maktabatun mu'annas. Zalika mal'abun, tilka maktabatun. Yang ditanya zalika, maka jawabannya pun harus zalika. Kalau yang ditanya tilka, maka jawabannya pula harus tilka. Ya. Baik, kita baca kaidahnya terlebih dahulu. Kata zalika dan tilka merupakan isim isyarah, kata tunjuk yang berarti itu. Keduanya memiliki makna yang sama, yaitu itu. Penggunaan kata zalika dalam bahasa Arab yaitu untuk menunjukkan kata benda muzakkar, jenis laki-laki.
dan yang tanpa akhiran huruf tak marbutoh. Kalau laki-laki tidak ada tak marbutohnya atau disebut sebagai muzakkar. Contohnya adalah zalika maksofun, itu kantin. Nah, yang berikutnya adalah mu'anas atau tilka. Adapun penggunaan kata tilka dalam bahasa Arab yaitu untuk menunjukkan kata benda mu'anas atau jenis perempuan yang berakhirannya adalah huruf tak marbutoh. Tak marbutoh itu yang kayak gimana? Yang ini ya, bulat. Di atasnya ada titiknya 2. Contohnya tilka hadikotun, itu adalah taman. Ya baik, sampai sini bisa difahami perbedaan zalika dan tilka? Bisa, Ustaz. Didat sudah paham? Sudah. Nenden sudah paham? Sudah. Muhammad sudah paham? Sudah, Ustaz. Sudah, alhamdulillah. Baik. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya, latihan atamrinat. Artinya adalah latihan. Beri tanda X pada A, B, atau C untuk jawaban yang benar. Nomor 1. Siapa yang mau jawab? Dibaca soalnya Saya, lalu dijawab. Ustaz. Ya, silakan. Sekolah saya dalam bahasa Arabnya adalah Ya, sekolah saya dalam bahasa Arabnya adalah jawabannya adalah A, B, atau C. B. Yang C. Yang C. Siapa yang B? B. B. Coba kita lihat di atas, di kosakata yang di atas. Sekolah saya, bahasa Arabnya apa sih? Kita lihat ya. Nah, madrosati. Berarti jawabannya yang B, madrosati. Kalau al-asya'u fil fasli yang C itu artinya adalah sesuatu yang ada di kelas. Kalau a'dha'ul jismi artinya adalah anggota tubuh. Baik, berikutnya nomor 2. Siapa yang mau jawab? Yang belum? Muhammad, silakan. Nomor 2. Kata maksofun artinya adalah apa arti dari kata maksofun? Ya, artinya adalah kantin. Kalau A, kantor diwanun. Kalau kelas faslun. Kalau kantin, maka sofun. Ya, baik. Kita lanjut ke nomor 3. Nenden. Silakan dibaca dan dijawab oleh Nenden. Ada Nenden? Iya, baik. Silakan. itu adalah laboratorium dalam bahasa. Itu adalah laboratorium. Dalam bahasa Arab adalah laboratoriumnya saja. Kalau di kosakata ada laboratorium komputer. Nah, kalau di sini laboratoriumnya saja. Iya, betul, tidak. Adalah zalika makmalun atau yang C. Zalika makmalun, betul. Nomor 4. Nomor 4 kita jawab bersama-sama. Kata hamamun artinya adalah, siapa yang tahu? Hamamun artinya apa? Ya betul, tidak. Siapa lagi yang tahu? Tidak aja. Yang lain? Nenden. Terus Muhammad?
Ya. Kita lanjut nomor 5. Kata tanya untuk menanyakan sesuatu adalah, kira-kira yang mana jawabannya? Ya betul. Apakah? Ya. Apakah? Atau dalam bahasa Arabnya adalah ma. Atau bisa juga maza. Apakah? Kalau haza artinya ini, kalau zalika itu. Nomor 6. Kata dari maktabul mudarris artinya adalah titik. Siapa yang bisa jawab? Nomor 6. Siapa yang tahu jawabannya apa? Ustadz, yang ke-6 nggak kelihatan, Ustadz. Oh, nggak kelihatan. Bentar, ini yang 1 sampai 5-nya kita bersihkan dulu. Kita geser. Nah, kelihatan? Kelihatan, Ustadz. Kata al-mudarris dan maktabul mudarris artinya adalah, siapa yang tahu? Apakah A, sekolah, B, ruang guru, atau C, kelas? Jawabannya adalah ruang guru. Ya betul. Maktabul mudaris artinya ruang guru. Maktabun artinya kantor atau bisa juga ruangan. Mudaris jamak dari mudaris adalah guru. Ya. Jadi ruang guru. Nomor 7. Kita lanjutkan nomor 7. Itu adalah kelas. Dalam bahasa Arab adalah A, zalika faslun, B, zalika diwanun, atau C, zalika mal'abun. Yang tahu? Ya betul, jawabannya adalah A, zalika faslun. Kita lanjut nomor 9. Nomor 8 ya. Ungkapan matilka artinya adalah A, apakah itu? Ya betul. Lalu nomor 9, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat matilka adalah tilka madro satun. Ini juga betul. Yang 10 nggak Tilka kelihatan. madro satun. Yang ke-10 belum kelihatan. Oke, ini kita bersihkan dulu. Baik, sudah. Sekarang kita lanjut ke nomor 10. Yang nomor 10 adalah, nah ini ya. Kata hadikotun artinya adalah, siapa yang ingat hadikoh? Ma mana al hadikoh? Ya betul, artinya adalah taman. Nah ini Nara baru hadir, alhamdulillah. Habis nyari takjil kayaknya ya Nara ya. Ya baik. Sekarang kita lanjut yang bagian B-nya. Ada 5 nomor. Yang pertama adalah zalika makmalun. Silakan diberi checklist kata zalika makmalun. Iya betul. Lab itu lab komputer, itu laboratorium. Ini ya. Nomor 2, tilka maktabatun. Yang mana tilka maktabatun? Ya betul, tidak. Berikutnya nomor 3, zalika
faslun. Ya betul. Faslun ini hamamun. Kita hapus yang ini. Nomor 5, tilka madrosatun. Yang mana madrosatun? Baik, berikutnya yang terakhir zalika. Yang kelima Kak. Oh iya nggak kelihatan. Zalika mal'abun. Nah, ini mal'abun nih. Yang mana mal'abun? Mal'abun. Siapa yang tahu di mana? Lapangan, kantor atau kantin? Ah. Baik. Zalika mal'abun artinya adalah itu tempat bermain. Ya baik. Insyaallah cukup. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan. Di materi madrosati sudah paham semua? Sudah Ustadz. Sudah ya, mudah-mudahan paham dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Siapa yang puasa hari ini? Saya. Ya, alhamdulillah. Siapa yang nggak puasa hari ini? Ya, semuanya puasa ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah terus berpuasa sampai hari ke-30. Ya baik, kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan bisa membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Hari ini izin live.